Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ikhwati fillah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah siyam, qiyam dan tilawatil Quran, sehingga kita nanti ketika keluar daripada bulan suci Ramadan ini mendapatkan gelar al-muttaqin. Ikhwati fillah, bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga menunjukkan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memiliki atau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Sehingga orang yang sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa pahalanya itu bisa menyaingi atau bisa menandingi orang yang mati syahid fisabilillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, di mana dalam hadis beliau mengatakan bahwasanya ada dua orang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang pertama beliau meninggal mati syahid fisabilillah. Sedangkan satu sahabat lagi beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau hidup dan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang, tahun ke depannya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah ini beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwasanya orang yang dua orang tadi, yang pertama yang syahid fisabilillah, kemudian satu lagi Allah kasih umur panjang, kemudian lalu meninggal, yang meninggal kemudian ini lebih duluan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengiyakan apa yang kalian ragukan, apa yang kalian herankan. Perbandingan antara dua orang ini, fama bainahuma ab'ad min bainas sama'i wal ard. Bahwasanya kedua mereka ini punya pahala ganjaran, nilai pahala yang jauhnya, bedanya itu bagaikan antara langit dengan bumi. Karena sahabat yang Allah berikan umur panjang tadi, beliau selama setahun sempat berjumpa dengan Ramadan, sempat sujud, sempat rukuk pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ikhwati fillah, ibadah puasa merupakan ibadah yang punya keunggulan, punya keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan daripada anak Adam untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu kata Allah, li, untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa ini. Para ulama mencoba melihat
apa maksud wa ana ajizi bih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala cuman cuman mengatakan bahwasanya as-saumu li wa ana ajizi bih? Cuma untuk ibadah puasa saja Allah mengatakan Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Allah sendiri akan menyerahkan pahala nantinya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau dalam kitab Fathul Bari, ya, ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa ana ajizi bih. Kenapa Allah mengatakan wa ana ajizi bih? Lianna shauma la yaqa' fihi riya. Karena ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang sama sekali tidak bisa dirasuki oleh riya. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah lain, ibadah salat, ibadah haji, ibadah sedekah. Bisa jadi orang yang melakukan ibadah ini ada niat riya, ada niat untuk pencitraan. Berbeda halnya dengan puasa. Puasa ini bainahu wa bainallah, rahasia, merupakan amalan batin antara yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan ta'amnya, makannya, minumnya dan syahwatnya min ajli, khusus karena untukku. Kemudian ikhwati fillah, Ibnu Hajar lebih lanjut mengatakan wa ana ajizi bih. Yang maksud dengan wa ana ajizi bih di sini adalah anni anfaridu bi'ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanati. Bahwasanya aku saja yang tahu berapa ataupun berapa banyak jumlah pahala yang aku berikan kepada orang yang berpuasa ini. Jadi pahala orang berpuasa ini luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui berapa jumlahnya. Karena kita di dalam agama Islam ini satu amalan yang kita kerjakan itu bisa satu kebaikan dibalas dengan 10, satu kebaikan dibalas dengan 70 sampai 700 dan seterusnya. Tapi dengan ibadah puasa ini tidak ada yang tahu, cuma Allah saja yang tahu, dan Allah sendiri yang akan nantinya menyerahkan langsung pahala kepada orang yang berpuasa ini. Sehingga sebagaimana pahalanya orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cuma Allah saja yang tahu berapa pahalanya. Kemudian ikhwati fillah, pahala daripada puasa ini nanti pada hari kiamat satu-satunya amalan yang tidak bisa diambil pahalanya, tidak bisa diambil pahala sebagai tebusan. Dalam artian nanti kita hari kiamat amalan-amalan kita, salat, kemudian haji dan sebagainya, ibadah-ibadah lainnya, ya, kalau kita pernah menzalimi orang, pernah menyakiti orang dan sebagainya, nanti kita akan diambil amalan kita, akan dikisas, akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Berbeda halnya dengan puasa. Puasa ini khusus untuk Allah, tidak bisa diambil untuk diambil kisas, untuk diambil diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Ikhwati fillah, di bulan suci Ramadan ini marilah sama-sama kita tingkatkan amalan ibadah kita lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan soleh yang banyak, ya. Dan semoga kita nanti mendapatkan ganjarannya di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak ada guna harta dan anak. Ya. Berbeda halnya dengan kita bekerja di dunia ini. Kita katakan misalkan di kampus. Kita di kampus sudah selesai melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, sudah melakukan pendidikan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian sebagainya, yang nanti di akhir semester kita lapor dalam bentuk BKD. Dan BKD ini nanti akan akan dibayar dalam bentuk remon. Remon ini mampu dibayar pada angka 28 saja. Ikhwati fillah, cuma 28, ya. Selebih itu tidak tidak mampu dibayar, ya. Akan tetapi kita tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya akan melipat gandakan, tidak berhenti pada angka 28 saja.
Allah akan lipat-lipat gandakan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, amalan sunnah dianggap Allah amalan sunnah sebagaimana kita melakukan berpahala amalan wajib. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga pada pemirsa yang melihat suluh ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.